Oke. Jadi selamat malam Mas Andre. Perkenalkan, saya Raffi Gifari dengan rekan saya Musli Ridho, mahasiswa Magister Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk menjadi responden dari penelitian kami. Jadi sebelum dimulai, saya mau menjelaskan dulu tujuan dari penelitian ini. Jadi penelitian ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Lanjut. Jadi tujuannya itu adalah untuk menggali persepsi dari Mas Andre tentang penggunaan alat berbasis AI dalam proses requirement analysis di siklus pengembangan software sistem. Jadi untuk jawabannya sendiri itu nggak ada benar atau salah, karena kita ingin melihat persepsi dari Mas terkait akan hal ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Mas Andre? Nggak ada. Oke. Jadi untuk wawancara ini kurang lebih akan berjalan selama 20 menitan, masuk dengan sesi tanya jawab. Dan saya izin untuk rekam diskusi kita hari ini, ya Mas Andre. Ya, silakan. Oke, mungkin untuk yang pertama boleh perkenalan diri dulu dari nama dan umur. Oke. Nama saya Andre Hiu. Untuk umur, saya umur 27 tahun. Oke, boleh dijelaskan sedikit mengenai pekerjaan dari Mas Andre, jabatannya apa, dan sudah berapa lama bekerja di tempat Mas Andre sekarang ini bekerja? Saat ini saya bekerja di insurance company, itu di Sakis Life, sebagai asisten manager bisnis analis. Oke, Kalau boleh. untuk durasi pekerjaannya sendiri sih kurang lebih sudah mau 6 tahun. Oke, boleh diceritakan sedikit mengenai pekerjaan sehari-hari dari Mas Andre? Kalau untuk pekerjaan utamanya sendiri itu sebagai bisnis analis. Jadi kita kurang lebih seperti bisnis analis secara general, itu untuk gathering requirement, providing recommendation and solution, lalu involve untuk jadi mediator, jadi penengah antara user dan developer, sampai nanti solusi yang udah kita rekomendasiin di develop dan ready to use sama user. Kurang lebih sih begitu. Cuma kalau untuk sekarang, selain jadi bisnis analis, kita juga berperan sebagai support. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, kemudian boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang dari pendidikan Mas Andre? Untuk pendidikan, terakhir saya adalah sarjana dengan jurusan sistem informasi dari Universitas Bina Nusantara. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai riwayat pekerjaan Mas Andre? Riwayat pekerjaan sepertinya hanya Sequis Live aja sih, karena Sequis Live ini adalah company pertama saya, jadi hanya itu aja sih. Oh, oke. Gitu. Mungkin selanjutnya, kalau boleh tahu Mas Andre, sudah berapa sistem perangkat lunak yang telah Mas Andre bantu kembangkan sampai dengan saat ini? Kalau untuk jelasnya sih, saya nggak inget ya berapa. Cuma ada beberapa mungkin, tapi masih di bawah 5. Cuma karena di tempat saya megangnya core system, jadi mungkin satu kali yang sering saya pegang, mainly daily. Oke. Oke. Kemudian boleh diceritakan sedikit mengenai tantangan utama yang biasanya Mas Andre hadapin selama bekerja
sehari-hari? Sebenarnya kalau tantangan utama sih lebih pada saat requirement gathering ya, karena kan kita harus gather requirement ke business user yang kurang lebih hampir rata-rata kan tidak mengerti bahasa teknikal yang biasa digunakan oleh developer atau bagian IT. Nah, jadi kesulitannya dari requirement yang mereka berikan itu kan biasanya kan nggak lengkap tuh. Nah, itu bagaimana cara kita ngegali mereka, terus translate requirement-nya ke bahasa yang teknikal yang bisa dimengerti oleh developer. Untuk sekarang paling sih agak effortnya sih di bagian itu aja sih. Oke. Kalau gitu saya masuk ke untuk pertanyaan yang utamanya. Jadi mungkin secara umum boleh diceritakan sedikit nggak mengenai pendapat pribadi Mas Andre terkait dengan penggunaan tools berbasis AI dalam tahapan analisis, khususnya di siklus pengembangan sistem perangkat lunak. Menurut saya sendiri kalau untuk penggunaan AI pada saat perancangan sistem, contohnya analisis requirement, menurut saya sih itu cukup membantu ya, karena kan itu pertama ya dia bisa mempermudah proses requirement gathering. Jadi anggapannya untuk requirement yang sudah umum atau yang minor-minor kan udah bisa di-provide sama AI. Jadi dari sisinya kita sendiri kan hanya perlu concern di bagian yang lebih dalam atau lebih teknikal. Jadi mungkin menurut saya penggunaan AI itu cukup membantu sih. Oke, untuk di tahapan analisis berarti ya bisa membantu. Mm-mm. Oke, mungkin selanjutnya Mas Andre sendiri pernah menggunakan tools berbasis AI nggak saat melakukan analisis kebutuhan untuk software sistem? Untuk sampai sekarang sih belum pernah, karena emang di company kita sendiri sih nggak require kita untuk menggunakan AI sih. Sepertinya Oh, juga nggak ada keputusan ataupun lainnya yang terkait sama AI sih. Jadi sekarang kita masih manual. oke. Kalau dari pendapat Mas Andre sendiri, kira-kira kenapa sih Mas Andre nggak mau menggunakan bantuan tools ini buat bantu analisis di ketika requirement untuk software system? Kalau untuk keinginan mencoba sebenarnya ada, cuma kan karena di lingkup profesional kan kita harus raise lagi apabila kita mau usulin satu metode baru untuk penggunaan AI, dan itu kan harus di-approve sama banyak pihak ya. Jadi sebenarnya dari sisi saya sendiri terkendalanya karena di bagian IT-nya sendiri yang nggak ada niatan untuk menggunakan AI. Oke, baik. Berarti Mas, bentar Raf, saya boleh nyimpulkan berarti gini ya, sebenarnya pengen pakai, tapi harus ada persetujuan dulu dari top manajemen, sementara top manajemennya masih belum mau buat kesimpulan untuk menggunakan AI gitu ya Mas? Iya, betul. Lanjut Oke. Raffi. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Mungkin boleh tolong jelaskan Mas Andre, bagaimana pendapat Mas Andre mengenai penggunaan tools berbasis AI ini dalam meningkatkan proses pengembangan sebuah software system secara umum, khususnya di tahapan analisis. Karena sebelumnya saya nggak pernah ada experience penggunaan AI tools, mungkin saya hanya memberikan asumsi saja ya. Oke. Kalau menurut saya sendiri, sama seperti yang tadi, saya rasa AI tools itu dapat membantu kita sebagai business analyst dalam analisis requirement. Mungkin emang nggak secara menyeluruh, tetapi kan ada bantuan yang diberikan, misalkan untuk requirement yang mungkin umum yang sudah kita perkirakan, itu kan bisa langsung di provide sama AI. Jadi kita nggak perlu melakukan effort lagi untuk gather requirement yang minor-minor atau yang standar-standar. Mungkin sejauh pemahaman saya sih mungkin
Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi berikutnya ini, jadi kami telah mengidentifikasi beberapa contoh pengaplikasian dari AI di tahapan analisis untuk kebutuhan software system. Jadi kami ingin mengetahui pendapat dari Mas Andre terkait beberapa hal ini. Jadi untuk contoh yang pertama, saat ini AI telah dapat digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen perusahaan dan juga tanggapan dari user atau stakeholder untuk mengetahui kebutuhan sistem dengan bantuan NLP. Menurut Mas Andre, bagaimana tanggapan Mas Andre terkait akan hal ini? Sebentar ya. Mungkin apakah bagus atau ada concern tertentu terkait hal ini? Menurut saya sih bagus ya, karena pertama kan dia membantu kita untuk lebih efisien dalam analisis requirement. Jadi kan proses kita kan bisa jadi lebih cepat. Dan juga mungkin AI ini kan bakal self learning ya. Jadi kan selama kita pakai dia terus kan pasti ada improvementnya kan ya. Setahu saya kan kayak begitu. Jadi mungkin nanti apabila kita pakai terus, ini akan mempermudah pekerjaan kita sebagai business analis sih. Oke. Saya lanjut. Jadi untuk contoh yang kedua, jadi untuk penggunaan AI ini diketahui untuk dapat mengotomasi pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna atau bisa untuk tren pasar, melihat tren pasar atau kebutuhan dari sistem. Menurut Mas Andre sendiri, tanggapannya terkait akan hal ini nih, seperti apa ya? Menurut saya sih ini bagus ya, karena membantu kita kan untuk menganalisa data dengan lebih cepat ya. Jadi kan kita nggak perlu cari secara mandiri. Jadi udah dibantu sama AI, dia udah compile semua datanya, kita tinggal melakukan analisis. Jadi saya rasa ini membuat proses yang perlu dilakukan oleh BA itu jadi lebih cepat sih dan lebih efisien. Oke, baik. Kemudian untuk contoh yang terakhir, jadi kami itu mengidentifikasi beberapa alat berbasis AI ini bisa digunakan untuk membuat perkiraan yang akurat terkait waktu dan biaya dari pengembangan software system. Menurut Mas Andre sendiri, bagaimana terkait dengan hal ini? Kalau untuk poin ini menurut saya mungkin kita nggak bisa bergantung 100% kepada AI, karena kembali lagi AI itu kan juga sebenarnya kan buatan manusia. Jadi saya rasa sih nggak mungkin 100% dia akan akurat. Jadi inilah dari fungsi dari seorang BA yang masih diperlukan untuk menganalisa lebih lanjut. Jadi apa yang AI sudah keluarkan kita harus analisa lebih dalam dan untuk memastikan data yang dikeluarkan oleh AI tersebut benar. Jadi kalau kita bergantung 100%, saya rasa itu kurang baik sih. Oke, berarti emang tetap perlu ada campur tangan dari ini juga ya, dari manusia juga ya untuk sebagai reviewer gitu ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya dari Mas Andre sendiri, Mas Andre punya kekhawatiran nggak tentang konsep penggunaan AI di proses analisis kebutuhan software sistem ini? Kalau menurut saya sendiri concern sih nggak ada ya, karena menurut saya AI itu lebih ke membantu kita sebagai bisnis analis sih. Walaupun nantinya kita tetap butuh sebagai reviewer. Jadi AI itu hanya membantu kita untuk cut beberapa step yang sudah bisa dilakukan secara otomatis. Jadi menurut saya sih sebenarnya oke. Cuma kita nggak bisa bergantung 100% kepada AI. Oke. Menurut Mas Andre, ini resiko terbesar dari hasil analisis yang dihasilkan melalui bantuan tools berbasis AI ini seperti apa ya?
Boleh diulang nggak Mas Raffi? Oke, jadi menurut Mas Andre, resiko terbesar yang mungkin dihasilkan dari hasil analisis yang dihasilkan dari bantuan tools berbasis AI ini seperti apa? Resiko dari hasil yang dikeluarkan dari tools ini. Kalau resiko sendiri yang saya bisa pikirin sekarang sih mungkin hasilnya yang invalid ya. Maksudnya seperti yang saya bilang kan AI ini kan buatan manusia juga. Mungkin pada saat development pertama kali kan bisa aja dia mengeluarkan data yang nggak sesuai sama yang kita mau. Jadi mungkin concern saya sih lebih ke situ sih, hasil yang tidak sesuai sama yang kita butuhkan. Oke. Bentar, Raf, boleh nanya nambah dikit gak, Mas? Tadi kan concernnya hanya tidak akurat. Apakah ada kekhawatiran lain seperti yang keamanan data atau gimana? Nggak takut apa data perusahaan itu kita diskusikan sama AI, sementara kan dia mempelajari terus ya, itu sih. Menurut saya sih kalau dari sisi data kan kita bisa kontrol. AI itu bisa proses data sejauh apa. Tapi mungkin itu bisa menjadi salah satu concern juga sih. Walaupun saya nggak ada experience di situ, tapi kalau dipikirin sih mungkin bisa aja sih. Oke, lanjut, Raf. Oke, lanjut ya. Kemudian Mas Andre, kalau misalkan Mas Andre menggunakan tools berbasis AI ini untuk membantu menganalisis kebutuhan sebuah software system, kira-kira atau kemungkinan tantangan apa sih atau hambatan apa yang mungkin Mas Andre akan hadapi? Mungkin sih untuk awal karena sebelumnya saya nggak pernah menggunakan AI tools, mungkin yang pertama kan harus lebih ke adaptasi kan, belajar lagi untuk memahami AI tools yang akan kita gunakan, misalkan kita harus menggunakan. Tapi terlebih dari itu sih, menurut saya sih, saya belum bisa pikirin sih tantangan apa aja yang bakal muncul nantinya. Karena yang saya pikirin itu, kalau kita udah bisa adapt dan udah terbiasa menggunakan AI tools, harusnya sih itu malah membantu ya, bukan menjadi tantangan sih seharusnya. Oke, berarti mungkin tantangannya hanya ini ya, berarti saat adaptasi dengan ininya ya, dengan toolsnya ya. Iya betul. Dan kita juga harus lebih kritikal sih, karena kan kembali lagi hasil dari AI kan dia kan self learning ya. Jadi mungkin aja waktu kita gunain itu dia belum mature kan. Jadi kan bisa aja dia kasih hasil analisis yang maksudnya kurang sesuai atau nggak akurat. Jadi mungkin dari kita juga harus menjadi lebih kritikal sih, sama lebih teliti. Oke. Selanjutnya ini di organisasi Mas Andre saat ini apa sih pendapat mereka terkait dengan penggunaan tools berbasis AI ini? Kalau dari sisi company saya sendiri sih saya kurang tahu jelasnya. Cuma yang saya tahu sekarang mereka udah mulai, ada satu departemen yang udah mulai menggunakan machine learning dan itu masih dalam tahap trial. Jadi untuk penggunaan sendiri belum dalam skala besar karena ini kan masih di trial oleh company kita. Jadi mungkin untuk pendapat organisasi sih saya nggak bisa confirm ya. Oke, berarti baru ini ya, baru dikenalkan gitu ya di perusahaan untuk penggunaan Iya ini. betul. Iya betul. Oke. Kira-kira ketika nantinya kalau misalkan tools ini memang diperbolehkan, menurut Mas Andre sendiri, apakah ada perubahan dalam proses kerja atau kebijakan untuk mendukung penggunaan tools ini, khususnya untuk proses analisis? Kalau dari sisi
Pekerjaannya sih saya rasa sih nggak mengubah banyak ya. Paling ini membuat prosesnya jadi lebih efisien aja sih, karena nanti kan Indian kan kita hanya berperan sebagai reviewer aja. Karena kan untuk requirement-nya kan bakal di-provide sama AI. Oke. Oke. Mungkin selanjutnya kan Mas Andre sebagai bisnis analis betul ya tadi ya? Iya, betul. Iya, jadi mungkin sebagai seorang analis, menurut Mas Andre sendiri, bagaimana sih tools ini mempengaruhi pekerjaan Mas Andre untuk saat ini? Kalau berdasarkan asumsi saya sih mungkin jadi lebih efisien kali ya, karena kan kembali lagi untuk requirement-nya kan bisa di-provide oleh AI. Analisisnya kan sudah dia provide, kita hanya tinggal menjadi reviewer dan jadi decision maker, apakah hasil yang dikeluarkan oleh AI ini bisa kita gunakan lebih lanjut atau enggak. Oke. Jadi kurang lebih sih menurut saya sih kayak gitu sih, karena saya sendiri pun belum ada pengalaman, jadi ini hanya asumsi saya aja. Oke. Menurut Mas Andre, bagaimana Mas Andre melihat peran seorang bisnis analis berkembang seiring dengan perkembangan teknologi AI ini? Mungkin menurut saya ini bakal impact ke BA, ini hanya asumsi saya aja ya mungkin ya. Karena untuk proses requirement kan sudah bisa diproses oleh AI. Apabila AI sudah menjadi lebih detail kan, saya rasa untuk peran bisnis analis kan bisa dikurangi ya, karena kan BA nanti Indian hanya menjadi sebagai reviewer aja atau sebagai decision maker. Jadi kan nggak perlu banyak BA untuk menganalisa requirement kan. Jadi mungkin lebih impact ke arah itu aja sih. Cuma mungkin kalau dari sisi pekerjaannya sih nggak ada perubahan ya, karena ini kan lebih ke arah membantu bisnis analis ya, bukan sebagai concern atau apa sih, karena menurut saya sih ini lebih ke arah membantu sih, walaupun nanti ini bakal impact ke bisnis analis, tapi bukan dari sisi pekerjaannya, dari sisi mungkin gimana ya bilangnya ya, mungkin apa ya, mengganti human resource gitu ya, atau iya betul. Oke, mungkin apa ya? Jadi apakah Mas Andre melihat kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan teknis tertentu agar dapat bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan AI? Mungkin harus jadi lebih kritikal aja ya, lebih kritikal, lebih teliti dalam menganalisa requirement yang di-generate oleh AI. Saya rasa sih itu sih harus lebih diperkuat di bagian analisisnya. Oke. Selanjutnya, ini menurut Mas Andre sendiri, apakah AI ini sudah bisa menggantikan peran seorang bisnis analis, khususnya dalam pengembangan software system? Kalau menurut saya belum, karena balik lagi untuk AI ini kan dia kan self-learning. Apabila belum mature kan kita nggak bisa depend 100% sama AI. Jadi kita tetap butuh BA human untuk menjadi reviewer dan juga decision maker. Mungkin kalau untuk proses development, proses analisa yang masih skala kecil ataupun yang nggak complicated mungkin bisa. Cuma kalau untuk yang sudah complicated dan skalanya besar, saya rasa sih peran seorang BA tetap masih dibutuhkan. Karena kita nggak bisa depend 100% sama AI. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari interview ini, Mas Andre. Jadi dengan adanya bantuan tools ini, menurut Mas Andre sendiri, apakah nanti pekerjaan seorang bisnis analis ini akan menjadi lebih mudah di masa depan?
Menurut saya iya. Oke, kalau begitu. Jadi mungkin sekian untuk interview kali ini, Mas Andre. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk partisipasinya dalam interview kali ini. Oke, saya izin untuk stop record dulu ya, Mas Andre. Ya, thank you.